Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Kita mau arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya. Ku mau hidup kudus seperti Yesus, menjadi sempurna seperti yang Bapa inginkan. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Selalu berkenan padamu, hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, dalam perkataan, dalam perbuatan. Ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Oh, dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini
lagi. Semua itu sebab kemuliaan yang Bapa sediakan, itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kembali kami mau duduk diam di hadapan Bapa di sorga. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Berbicaralah bagi kami semua. Roh Kudus Tuhan saja yang mengurapi kami, memberikan kami hikmat, pengertian, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Allah. Lalu kami hidup seturut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus semakin menyadari bahwa kesempatan hidup yang Tuhan berikan saat ini adalah kesempatan yang sangat berharga, di mana inilah kesempatan yang harus kita pakai untuk mempersiapkan masa depan hidup kita di kekekalan. Mungkin sebagian saudara akan merasa pernyataan ini sebagai sesuatu yang lebay gitu ya, berlebihan. Tetapi saya harus katakan sekali lagi dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Saya harus berkata, saudaraku, lihatlah kesempatan hidup hari ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan hidup kita di kekekalan nanti. Saudara, tidak banyak orang mau menyadari akan hal ini, sebab saat ini mereka sudah terlanjur berpikir bahwa orang percaya diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan saya harus berkata benar, kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah, tetapi bukan berarti kita lalu tinggal diam menerima begitu saja. Kalau firman Tuhan katakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan ayatnya yang ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, saudaraku, perhatikan baik. Di sini kita harus melihat kebenaran firman Tuhan ini secara jujur, ya, secara jujur. Kalau firman Tuhan katakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, maka kita harus mengerti di sini iman itu bukan sekedar pengakuan dengan mulut saja, ya. Kita mengaku dengan mulut kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lalu itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Nah, saudaraku, iman itu bukan sekedar pengakuan mulut. Kita harus melihat bahwa iman yang benar itu harus disertai dengan tindakan. Sekali lagi, iman yang benar itu harus disertai dengan tindakan. Artinya, ketika kita mengaku kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus merespon itu, ya. Kita harus merespon secara benar kasih karunia yang telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu dengan apa kita harus merespon semuanya itu? Tentu dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Ini tindakan. Jadi kasih karunia itu harus diresponi dengan tindakan yang nyata, saudaraku. Ya, mengerjakan keselamatan itu harus dalam bentuk tindakan yang nyata. Artinya segenap hidup kita, baik perkataan, perbuatan, gerak, pikiran, tingkah laku, semuanya itu harus ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah.
Nah saudara, respon yang benar terhadap kasih karunia atau anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu dengan berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. Jadi dalam segala keadaan, apapun yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu artinya setiap hari kita harus semakin melekat dengan Tuhan. Kita harus semakin memberikan diri kita terikat dengan Tuhan. Dan ini adalah satu-satunya pilihan hidup yang terbaik untuk kehidupan kita. Ini yang membuat kita bisa berkata seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini selama kita masih hidup, maka semua yang kita lakukan itu hanya seturut dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Hidup adalah Kristus, artinya selama kita hidup, kita hanya mau hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Disinilah perjuangan hidup kita sebagai orang percaya yang sangat berat. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, firman Tuhan katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah saudaraku, kalau dikatakan namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, itu artinya kita tidak boleh lagi hidup di dalam manusia lama yang kita kenakan selama ini, yang selalu melakukan segala sesuatu hanya mengikuti keinginan diri dan hawa nafsu diri kita sendiri. Kita harus menanggalkan cara hidup yang demikian, saudaraku. Sekarang kita harus benar-benar sadar kalau kita berada di dalam Kristus, berarti kita harus hidup mengenakan manusia baru, di mana dalam setiap tindakan, perkataan, perbuatan, gerak pikiran, semuanya itu harus benar-benar serupa dengan Kristus. Saudaraku, untuk menjadi serupa dengan Kristus itu tidak gampang. Cara hidup seperti ini membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Tetapi perjuangan itu menunjukkan bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu, kita kerjakan dengan takut dan gentar. Perjuangan itu juga yang menunjukkan bahwa iman percaya kita yang sejati selalu harus disertai dengan perbuatan, saudaraku. Bagaimana kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan? Yakobus pasal yang kedua ayat 18 firman Tuhan katakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lalu kalau kita melihat lagi ayat yang ke-20, dikatakan, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kemudian dikatakan lagi di dalam ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berkata kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka responilah keselamatan itu dengan perbuatanmu. Tunjukkanlah perbuatanmu. Sebab tanpa kita berbuat, tanpa kita berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah, hidup melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga,
Imanmu adalah iman yang mati. Perbuatan itu yang menunjukkan bahwa kita benar-benar mau meresponi kasih karunia yang Allah berikan kepada kita. Tentu dengan tindakan yang nyata. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, oleh sebab itu saudaraku, kita harus melihat bahwa kesempatan hidup hari ini adalah kesempatan untuk mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara berjuang untuk merubah diri menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Atau berjuang untuk mempersiapkan kehidupan kita di kekekalan nanti. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk terus berubah di dalam setiap keberadaan hidup kami. Kami mau berjuang supaya apapun yang kami lakukan di sepanjang hari-hari hidup kami, di sisa umur hidup kami, semua yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Allah. Kami mau belajar untuk mengenakan hati-Mu ya Bapa, memiliki hati yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus, supaya kami tidak mengingini apapun yang ada di dunia ini. Kami mau arahkan pandangan kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu saja ya Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyadarkan kami. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, Engkau Bapa yang akan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam Mezbah Syukur besok hari. Shalom.